Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Tuban, Bapak Hakim, mohon maaf ini Bapak Hakimnya hanya sebagian karena pada waktu yang bersamaan ada PS atau disentil. Yang kami hormati seluruh pejabat struktural dan fungsional, seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Agama Tuban, adik-adik PKL, teristimewa tamu kita ini, sesepuh kita. Syukur rasanya hati saya senang masih berkenan hadir, meskipun usia itu tidak membatasi semangat untuk silaturahmi. Maka kesempatan yang baik seperti ini kita manfaatkan momen yang indah ini untuk merajut dengan kita kemas acara hari ini. Mohon maaf, kami setelah Ketua Pengadilan Agama Tuban, karena pelayanan juga tetap harus berjalan, apalagi kita ketahui bersama kalau bulan Syawal ini juga tidak tahu ini beriringan juga perkara juga melonjak luar biasa, sehingga berkah itu saya tanda tangan insya Allah. Tapi miris juga ini saatnya orang berbahagia mengajukan perceraian. Tapi inilah memang tugas kita melayani masyarakat. Apapun yang terjadi, mudah-mudahan pengabdian kita ini sama-sama ini, darah kita ini sama, yaitu tugas kita memberikan layanan kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, saya sebenarnya ini ibarat HP ini, bukannya apa ya, memberikan tausiah, tapi butuh dicas. Sudah lobet ini. Jadi kegiatan-kegiatan, tugas-tugas yang demikian padat, apalagi menjelang, terus terang saya sampaikan 2 hari yang lalu Bapak Amran Suwadi purna tugas. Jadi kita seluruh Indonesia juga mengagumi beliau, dan beliau juga pamitan kemarin di BTA, dan bulan depan Bapak KPTA juga purna tugas. Menyusul kemudian sesepuh kita nanti Bapak Purwosusilo juga akan purna tugas. Maka kami mempunyai itikat seluruh pimpinan di Karesiden Bojonegoro, yaitu PA Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Nganjuk, sekarang tambah Nganjuk, untuk silaturahmi ke kediaman beliau, karena beliau telah berjasa sebagai sesepuh dari Jawa Timur yang telah mengasihi kita seluruh warga Jawa Timur. Tidak ada satupun warga Pengadilan Agama di Jawa Timur yang lepas dari pantauan beliau, baik yang sudah purna maupun yang masih aktif, itu beliau detail hafal. Luar biasa. Ini sehingga kami ini selaku juniornya
sebagai wujud rasa terima kasihnya beliau mengabdi sebagai sesepuh yang menjadi teladan. Mudah-mudahan dharma bakti kita nanti kita silaturahmi ke beliau mendapatkan pejangan atau nasihat-nasihat yang nanti bisa bermanfaat dan berhasil guna untuk mengembangkan peradilan, khususnya pengadilan agama. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang halal bihalal, saya mohon maaf ini ya, sesuatu kita ini. Pasti kita tidak lepas beberapa unsur. Salah satunya yaitu tidak mungkin halal bihalal ini dilaksanakan kalau tidak ada sebelumnya, yaitu puasa. Puasa selama 1 bulan penuh itu kita lakukan di bulan suci Ramadan. Bersyukurlah bagi kita-kita yang terpanggil, iman kita ini yang terpanggil untuk melakukan ibadah puasa. Karena tidak semua orang Islam ini semangat untuk melaksanakan puasa. Bisa tidak bengong Mas Agus? Baik. Pertama, karena orang yang melakukan puasa itu insya Allah mendapatkan rahmat Allah. Apa wujud dari rahmat Allah? Rahmat Allah yaitu ketika orang yang berpuasa itu hatinya senang untuk melakukan ibadah. Mau melakukan puasa, sholat malam, sedekah dan sebagainya, seakan-akan itu ada ghirah, semangat untuk melakukan ibadah. Senyambang dengan itu, rahmat Allah juga diturunkan bagi orang-orang yang berpuasa untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kepada maksiat. Ada penjaganya. Ada sesuatu yang mendorong agar kita terkendali untuk tidak melakukan maksiat. Itulah bentuk rahmat Allah yang diturunkan bagi orang-orang yang mukmin yang melakukan ibadah puasa. Allah sempurnakan bagi orang-orang mukmin segala permohonannya agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah, diturunkan oleh Allah berupa maghfirah. Dosa-dosa perbuatan maksiat yang dia lakukan sebelum bulan Ramadan dimunajatkan kepada Allah, langsung diturunkan maghfirah Allah. Dan bagi orang-orang yang beriman melakukan puasanya dengan keikhlasan, maka idkum minan nar itu menyertai, yaitu terbebas dari sentuhan api neraka. Nah, hubungan hablu minallah itu insya Allah ketika kita melaksanakan puasa dengan iman waktu istiabat, insya Allah maghfirah Allah akan diturunkan pada pribadi mukmin. Namun yang kedua, halal bihalal yang kedua, yaitu ada kaitannya dengan apa? Idul Fitri. Idul Fitri, kembali fitri itu fitrah suci. Kalau hubungan kita kepada Allah sudah selesai, maka tidaklah linier dengan hubungan kita sesama manusia selesai. Sehingga pahala puasa itu digantungkan oleh Allah, manakala hubungan kita sesama manusia itu masih belum selesai. Makanya suatu saat ini disampaikan di dalam hadis yang tentunya kita sudah hafal semuanya, tapi intisari
itu mengaminkan doanya. Pertama, malaikat Jibril mendoakan, ya Allah, jangan terima amal ibadah anak Adam, khususnya puasa, manakala dia masih tidak baik hubungannya dengan kedua orang tua. Jadi ketika seorang anak menjalankan ibadah puasa namun pernah menyakiti hati orang tuanya, atau diamnya itu tidak diperkenankan oleh orang tuanya. Satu misalnya, kita ini adik-adik ini ada 8 ini ya. Ada 8 caking-caking dari luar Jawa. Ada yang tadi dari Lumajang, terjadi dari Lumajang. Jadi makamnya dari Lumajang, baru ke sini. Jadi mungkin karena cintanya dengan Lumajang itu masih melekat, sehingga secara refleks tidak ada ya terucap begitu. Karena sesuatu yang pertama itu biasanya berkesan. Lumajang yang berkesan, sehingga insya Allah akan dikenang. Kayak saya juga begitu. Kadang-kadang sudah sekian tahun meninggalkan Gorontalo, terucap Gorontalo. Nah, karena alam bawah sadar itu terekam kita ini. Nah, sehingga orang-orang Jawa lidahnya itu mengatakan menggunakan bahasa silaturahmi. Silaturahmi itu akan dari kata rahim. Rahim itu peranakan ya. Maka hubungan yang harus kita selesaikan yang pertama kali yaitu dengan orang tua yang melahirkan kita. Terkadang saya sendiri ini ya mengalami betapa beratnya di perantauan. Jadi ketika saya ditugas di Kota Mobagu dan Manado, itu ibu saya meninggal dan mertua saya meninggal. Nah, ketika di saat ibu saya koma, sudah tidak mampu berbicara, itu kepengen sekali anaknya datang. Pas kebetulan pada waktu itu adalah COVID, puncak-puncaknya COVID. Tahun berapa Mah itu? 2020, puncak-puncak. Jadi Manado nggak boleh ada penerbangan. Tapi ibu sudah di ICU. Adik saya yang menunggu, Mas, coba sempatkan untuk keluar. Jangan sampai Mas mungkin tidak istilahnya akan menyesal untuk selalu. Kata-kata itu yang mendorong saya untuk bagaimana supaya bisa keluar. Meskipun ibu saya itu sudah tidak bisa bicara, tapi bahasa air matanya itu menginginkan anaknya yang di kejauhan sana itu datang. Alhamdulillah karena maunya Allah, karena niatnya kepingin silaturahmi, Allah mudahkan. Semua dilancarkan oleh Allah, sempat ketemu, sempat tatapan muka sampai menghantarkan sampai sakaratul. Betapa beratnya ketika beban kita sebagai anak, kok kemudian ada orang tua di hari raya kepengen anaknya pulang, dia tidak mau karena alasan apapun. Itu sangat berat bagi orang tua untuk menjalani hari rayanya ini. Makanya adik-adik ini yang jauh-jauh pulang saja. Apalagi orang tua sampai meminta untuk pulang. Karena begitu orang tua mengharapkan tidak sampai, maka silaturahmi ini akan. Yang kedua, puasa yang tidak diterima, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, jangan terima puasanya seorang istri
yang durhaka kepada suami. Saya ini, usia saya ini sudah di atas 55. Hampir tiap hari itu bertengkar kecil itu ada pasti entah naruh sepatu sembarangan, sepatunya makan itu ada disisakan ya makanan. Hal-hal yang kecil itu terperhatikan oleh kasih dari istri kita. Hanya yang kecil saja. Sampai ini terus terang ini baju ini ya, ini kurang panjang ya. Bagaimana cara memanjangkannya? Saya bilang pakai ini bukan. Itu mana Pak? Nggak jauh dengan Pak Mandra. Kalau di usia sudah 50 itu pasti begitu. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau sudah di atas 50 itu rahmah yang belum pernah tua. Coba Pak Pan ini nyaris 1 bulan Ramadan itu tiap hari pulang. Alhamdulillah. Karena apa? Ya begitu itu kangen sama istrinya tidak ngomel. Saya coba kemarin Pak, coba istri di rumah, saya di sini sendirian 1 minggu. Rasanya sepi, tidur sendirian, bangun-bangun lewat. Karena apa? Nggak ada ngomelnya itu. Jadi kangen dengan ngomelnya itu. Jadi sebenarnya kalau sudah rahmah, ngomelnya istri itu menjadi kenikmatan. Ini yang saya alami loh ya. Ketika tidak ada omelan dan sebagainya, rasanya hampa ini. Tapi yang masih perawan-perawan atau yang masih berumah tangga itu, ya yang manis-manis saja. Yang berikutnya, jadi ini perlu saya sampaikan ya, karena ini nasihat juga dari orang tua saya. Begitu kita selesai sholat Id, turun dari masjid, itu dahulukan kita meminta maaf kepada pasangan kita. Jangan sampai kita buka pintu dulu sebelum kita menyelesaikan saling memaafkan kepada istri kita, anak-anak. Karena kalau begitu kita buka, apalagi kita ini sedikit di masyarakat ini banyak tokoh ya, nggak berhenti itu masyarakat, masuk terus sampai malam. Lupa minta maaf sama pasangan kita yang tiap hari mungkin kita ada saudara omelan itu. Yang ketiga, doa malaikat Jibril, ya Allah, jangan terima puasanya orang mukmin yang memutus silaturahmi. Nah, perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwa tidak sedikit sekarang ya peringatan halal bihalal yang seperti ini sebenarnya bagus, tapi prakteknya itu terkadang kurang syariah. Satu misal begini, kalau kita ini reuni atau apa ya, maksudnya kan baik untuk halal bihalal, tapi begitu datang tangannya di sini mas-masan kok. Wah, ia menunjukkan apa status sosial. Jadi salaman itu begini-gini, kelihatannya wamin muslimin yang letaknya di atas sofahan yang muslimullah qoblai kata farqa. Jadi orang mukmin itu yang bersalaman itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jaminannya loh ya. Tapi dengan kerincing-kerincing yang pas gini, ini bisa membuat sakit hati yang diajak salaman. Ini membuatmu. Demikian pula ketika kita ketemu, namanya status sosial beda-beda. Ada yang senang, wah saya sudah begini, mobil saya begini, membuat yang mendengarnya itu aku ini cuma di pamerina.
Hal-hal yang seperti inilah yang maksudnya kita baik untuk silaturahmi, saling memaafkan, tapi karena ada unsur itu membuat dosa-dosa. Sehingga silaturahmi yang kita lakukan itu sebaiknya kita jaga juga. Itulah 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah. Sekarang tadi ada pembawa acara itu tadi kan menyampaikan Idul Fitri, kita kembali ke surga itu berucap tadi. Saya teringat bahwa sesungguhnya kita ini adalah makhluk surga. Karena Nabiullah Adam itu berasal dari surga. Olehnya itu kita ini masuknya fitrah itu adalah kita kembali ke alam surga. Nah, surga itu nggak bisa didefinisikan. Malah ainun ra'at wala jadi kalau digambarkan tidak ada. Tapi intinya di surga itu kebahagiaan. Kebahagiaan yang tidak bisa didefinisikan, yang tidak bisa diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Nah, olehnya itu ketika seseorang hidup itu mencari kebahagiaan, izinkan saya menyampaikan tipologi orang yang ingin menggapai kebahagiaan. Pertama, yaitu orang yang menganggap bahwa bahagia itu adalah kesenangan. Tipologi orang yang menganggap bahwa bahagia itu cenderung atau identik dengan kesenangan. Sehingga tidak sedikit orang yang begitu Allah beri kesempatan mempunyai rezeki yang banyak, yang mengungkapkan kebahagiaannya itu dengan membangun banyak rumah yang megah, mobil-mobil yang mewah yang sulit untuk dimiliki oleh orang-orang yang lain kebanyakan. Dia mempunyai pulau yang menganggap bahwa kebahagiaan itu adalah kesenangan. Tidak sedikit pula orang yang sudah bahagia, sudah mempunyai kekayaan yang banyak, yang mencari kebahagiaan itu yang aneh. Ia pergi ke hutan, membuat rumah di atas pohon, yang dengan komunitasnya, sehingga asik itu bahagia. Ada yang bahagia itu juga mancing. Saya mempunyai teman itu bahagianya mancing. Ia tinggalkan anak istrinya dari pagi sampai malam, itu asik dia bahagia mancing. Jadi definisi bahagia itu adalah kesenangan. Sehingga oleh ahli psikologi, orang yang seperti ini dikategorikan present life. Jadi orang yang hidupnya tertuntut untuk mencari kesenangan. Yang kedua, ada tipologi seseorang yang menganggap kebahagiaan itu adalah berbuat baik. Berbuat baik, berucap tidak menyakiti orang lain, dengan tetangga, ramah, santun, sehingga dia di mana saja temannya banyak karena kebaikan yang ia lakukan. Dia tidak peduli orang lain itu berbuat tidak baik atau menyakiti dirinya, atau bisa jadi mengambil hak-haknya, tapi dia tetap berlaku baik. Dia menjadi bahagia ketika dirinya itu bisa berlaku baik. Menurut ahli psikologi ini disebut good life.
orang yang berperilaku baik. Ada yang terakhir ini yang ketiga, yaitu golongan orang mindful life. Kalau di dalam bahasanya Al-Quran itu didefinisikan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bisa memberikan manfaat kepada orang. Dia tidak hanya baik pada dirinya sendiri, tapi dia mendorong orang lain agar juga bisa berbuat baik. Inilah misi pengadilan agama. Misi pengadilan agama. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tanya bapak-bapak, ibu-ibu yang datang ke pengadilan agama, dipastikan mempunyai problem yang begitu berat sehingga tidak mampu menyelesaikannya, sehingga yang mengadukan ke pengadilan agama agar permasalahannya itu diselesaikan. Artinya apa? Tugas kita ini membantu masyarakat agar menyelesaikan permasalahannya, jangan menambah. Baru datang, Bapak mau kemana ini? Mau mengajukan, lewat sana. Baru datang, muka kita yang masam saja itu sudah menunjukkan sakit orang yang melihat, apalagi tidak senyum. Makanya Mahkamah Agung itu, kita sebagai warga peradilan melayani masyarakat itu dengan hospitality. Hospital itu kan rumah sakit sebenarnya, artinya rumah sakit. Semua orang yang datang di pengadilan agama ini sakit secara psikologi. Maka mulai dari masuk masyarakat sampai mendapatkan pelayanan mengambil salinan putusan harus kita layani dengan hospital, dengan sebaik-baiknya, dengan senyum, dengan ramah, tutur kata yang baik. Mudah-mudahan kalau kita memberikan layanan hospital ini, insya Allah pengabdian kita ini dapat dikategorikan memberikan kontribusi kebaikan kepada orang. Itulah Bapak-Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan, bahwa intinya halal bihalal, yaitu silaturahim atau silaturahim, dua hal yang menjadi tradisi bangsa Indonesia ini kita wujud nyatakan, dan mudah-mudahan pengadilan agama Tuban secara berkelanjutan bisa menyambung silaturahmi ini melalui media apapun, termasuk salah satunya halal bihalal. Mudah-mudahan acara kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya selaku pimpinan pengadilan agama Tuban mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesediaan dan ruang waktu yang telah disempatkan untuk hadir menghadiri kita ini kebanyakan generasi muda, penerus kita nanti, caken-caken kita ini juga yang korik juga dari Padang tadi. Jadi sekarang ini pegawai pengadilan agama itu tidak hakim saja, pegawai sekretariatan, kepaniteraan lintas provinsi. Karena itu dengan beragamnya etnis ini mudah-mudahan menjadi perekat kesatuan kita, dan kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.